Oke Mas Jaduk, kemarin kita bicara tentang seni rupa. Pagi ini kita coba bicara tentang musik. Ya. Karena sebenarnya adalah bahwa Mas Jaduk itu pemusik kan, musisi. Lebih dikenal begitu loh. Iya. Selain aktor. Padahal dulunya masuknya seni rupa ya toh. Nah, kemarin itu Mas Jaduk pernah mengatakan bahwa tidak ada musik Indonesia yang adalah musik-musik yang ada di Indonesia. Itu maksudnya bagaimana? Tolong diterangkan, Mas. Banyak hal yang menurut saya agak sedikit gegabah teman-teman di Indonesia atau mungkin juga termasuk pemerintah, karena pemerintah sudah berani memberikan lampu hijau dan sudah diperingati sejak pemerintahan Megawati ada Hari Musik Indonesia. Kalau ada Hari Musik Indonesia, tentunya kan pertanyaannya bermula, apakah ada musik Indonesia, kan itu? Betul. Berarti ada musik Indonesia kalau diperingati. Padahal yang ada sesungguhnya itu musik-musik di Indonesia. Nggak ada musik Indonesia. Mana musik Indonesia? Apakah itu dangdut? Bukan. Keroncong? Bukan. Apakah musik daerah? Itu kan juga punya daerah. Ya. Jadi pemerintah dalam hal ini mungkin kurang bisa memahami tentang di ranah kebudayaannya, itu terlalu sempit memandangnya. Jadi terlalu gegabah dan berani mengambil sikap, mengambil peran, terus kemudian mengklaim bahwa ini musik Indonesia. Tapi apa yang mendorong pemerintah untuk mengadakan Hari Musik Indonesia ini? Saya kira pada waktu proses mau membuat hari peringatan itu banyak teman-teman yang setuju dan nggak setuju. Saya salah satu orang yang nggak setuju. Pada waktu itu ada dua orang yang mendekati saya dan menawarkan dan meminta pendapat saya. Satunya dari Dharma Oratmangun, yang satunya dari Beni Panjaitan. Dan waktu itu mencari figur juga untuk siapa yang menjadi figur untuk diperingati. Pada waktu itu ada wacana Ismail Marzuki, tapi akhirnya W.R. Supratman diperingati pas lahirnya W.R. Supratman. Tapi yang penggagas dan pendukung ini pada umumnya orang-orang dari musik pop atau tradisi? Mereka rata-rata dari pemusik pop. Dari pop. Dan kayaknya semangatnya akhirnya semangat proyek untuk dapat anggaran dan dapat pekerjaan gitu. Nggak, menurut saya kurang dalam lah. Dan terlalu gegabah. Akhirnya pemerintah juga menandatangani itu, diperingati. Pada waktu itu saya komentarnya, kalau semua nanti ada hari musik, seni yang lainnya iri dong. Pasti ada peringatan hari seni rupa, hari tari, terus hari sastra. Padahal Indonesia sudah banyak peringatan. Saya bilang mendingan memperingati hari Rusli lah. Mendingan memperingati hari Rusli. Iya. Nah, disitulah sesungguhnya kita bisa melihat kapasitas dari para seniman. Bagaimana ketika juga ingin menggulirkan gagasan-gagasannya. Saya waktu tahun ini, bulan April kemarin, saya juga diminta untuk menjadi pembicara di peringatan Hari Musik di Jakarta oleh PAPRI, itu Persatuan Artis Rekaman Indonesia. Tetap Yahya tentunya yang sebagai komandannya, dan saya waktu itu ngomong di forum, ini benar saya diundang, nggak salah, karena saya itu orang yang nggak setuju pada peringatan ini, saya bilang gitu. Tapi nggak apa-apa, ya ini demokrasi. Saya bilang, saya ceritakan alasan saya, argumentasi saya. Saya punya pengalaman yang itu saya dapatkan dari orang tua saya. Ketika di tahun 65, menjelang 65, musik barat, musik terutama pop, dunia pop berkembang di dunia ketiga. Dan kemudian ada tari pergaulan atau musiknya diwakili oleh rock and roll. Di Amerika begitu dahsyat rock and roll, di Eropa, di Inggris, dan grup-grup rock and roll pada waktu itu muncul yang sekarang menjadi ikon kuat pada modernitas pada waktu itu. Dan akhirnya pemerintahan rezim Soekarno memberikan satu larangan untuk tidak boleh memainkan musik ngak-ngikok. Predikatnya musik ngak-ngikok. Dan tari pergaulan nggak boleh, rock and roll. Al-Shul, waktu itu Al-Shul. Dan akhirnya pemerintah pada waktu itu, menurut ceritanya orang tua saya, memberikan bahwa tari pergaulan harus diajarkan dari Sabang sampai Papua, tari Sarampang 12. Itu tari pergaulan Indonesia.
dan Dari diajarkan. Riau ini ya? Apa? Dari Riau ini, Serapang 12. Serapang 12 saya. Iya. Itu diajarkan dari Sabang, dari Aceh sampai Papua. Iya. Diajarkan untuk mengganti inilah tari pergaulan Indonesia. Iya. Tetapi prosesnya membuat itu dia dipaksakan dari pemerintah. Tidak tumbuh dari bawah. Nah, pengalaman ini yang sesungguhnya membawa pengalaman kepada orang-orang pelaku seni di Indonesia untuk tidak berani mengatakan inilah seni Indonesia atau inilah tari Indonesia atau ini musik Indonesia. Karena itu dari seperti apa ya? Seperti pemaksaan dari pemerintah. Padahal berkesenian tumbuh itu dari bawah dan waktu dan itu yang akan menentukan. Seperti ketika membuat musik Indonesia itu perlu proses. Terus berasimilasi dan berkembang. Entah kapan akan menjadi musik Indonesia. Tetapi pengakuan dunia kepada proses perkembangan musik yang ada di Indonesia sudah diakui lewat satu namanya dari genrenya adalah world music. Ada Pak Haji Roma Irama dengan dangdutnya, dengan sonetanya, kemudian ada Gugum Gumbira dengan Jugala Jaipongannya, kemudian ada Dwiki Darmawan, ada saya dengan kuai nikatnya, itu masuk kategori di world music dan di katalognya seperti yang saya lakukan itu kategorinya masuk fusion etnik. Oke. Tetapi itu kan bukan identitas ini Indonesia kan enggak? Iya. Apa gamelan Indonesia? Iya, tetapi salah satu yang ada di Indonesia. Oke. Tidak berani mengatakan ini musik Indonesia. Dangdut apakah itu musik Indonesia? Iya, tapi salah satu. Nah, maka pemerintah pada waktu itu agak sedikit gegabah mengatakan ada hari musik Indonesia. Berarti kalau ada hari musik, ada musik Indonesia. Tapi tujuannya apa itu? Jadi untuk difokuskan kemana itu yang akan diadakan oleh pemerintah itu? Saya kira itu memilih seorang tokoh atau memilih suatu bentuk musik tertentu. Saya kira itu semangat proyek lah. Orang biar dapat pekerjaan, terus tapi pemerintah sendiri yang memberikan sen ini juga mungkin kurang bisa memahami. Mungkin terlalu sempit melihat secara historisnya atau mungkin efek-efek yang akan muncul. Seperti kalau musik Indonesia itu ini pop itu musik Indonesia, belum tentu. Belum, itu semua berkembang ya. Dan bagaimana kalau kita melihat dari definisi apa sih kebudayaan Indonesia, banyak versinya. Dari Ki Hajar Dewantara mengatakan itu puncak-puncak seni tradisi, dan daerah Sultan Takdir juga punya cara pandang yang berbeda. Dan sampai sekarang pun menjadi satu perdebatan yang nggak selesai. Tetapi itu proses yang kita harus kita hayati, kita lalui, dan ingin menjadi Indonesia. Tentunya kan ingin menjadi Indonesia. Tapi kayak apa Indonesia? Ini juga mengingatkan saya kepada seorang pelukis. Ya. Yang mengatakan tidak ada seni rupa Indonesia, tidak ada seni lukis Indonesia. Betul, betul. Semua itu bergerak dan saling berpengaruh. Jadi kalau ada yang berani mengatakan ini musik Indonesia, termasuk mengatakan Indonesia pun, itu juga perlu masih kita pertanyakan kembali. Maksudnya? Apakah ini Indonesia? Ya. Karena kata menurut saya yang pernah saya baca dan saya ketahui juga nama Indonesia itu juga tidak asli dari Indonesia. Itu saya mendengar dan saya baca juga itu dari Jerman, kemudian dipakai oleh sebuah partai di Belanda berapa bulan setelah keluar nama Indonesia dan menjadi satu nama partai. Tetapi yang kita ketahui dalam teks yang ada di kita punya, dulu namanya Nusantara, gitu loh, nggak ada Indonesia, gitu loh. Nah, kembali lagi pada konteks musik yang terjadi kan semua musik-musik daerah yang ada di Nusantara yang disebut sekarang Indonesia itu memberikan kontribusi, memberikan warna keindonesiaan. Nah, ketika menyebut musik Indonesia harus diperjelas. Maka yang lebih tepat mengatakannya lebih enak kalau musik-musik yang ada di Indonesia. Tidak bisa mengatakan musik Indonesia, musik-musik yang ada di Indonesia. Jadi tidak satu pun dari musik-musik daerah itu yang betul-betul mewakili
keseluruhan Indonesia itu kan tidak kan? Tidak. Ya. Seperti pernah dilakukan oleh bapak saya, Pak Bagong, Ya. ketika membuat tarian, beliau juga ditanya oleh media, atau mungkin beberapa pengamat atau peneliti, Ya. apakah Pak Bagong berkeinginan membuat tari Indonesia? No. Bahkan membuat nama tarian pun nggak berani, kadang nggak berani ini tari Indonesia. Pernah beliau membuat satu tarian Ya. yang baru saja tahun kemarin bulan November dipentaskan ulang. Itu salah satu materi ragam tari yang ada di Nusantara, di seluruh Nusantara, yang beliau pelajari dan kemudian dirangkum dan diulang, diinterpretasi baru dalam bentuk koreografi. Akhirnya diberi nama Gema Nusantara. Itu Gema, Yeah. Gema Nusantara. Tidak berani mengatakan ini tari Indonesia. Yeah. Nah, setelah berjalan kira-kira di tahun 2004, saya sama kakak saya mencoba merekonstruksi Gema Nusantara dan saya padatkan lagi, tapi materinya dari beberapa tarian koreografinya dari Pak Bagong, kemudian saya padatkan, saya tambahi sama kakak saya, kemudian saya beri nama Senyum Indonesia. Tidak ini Indonesia aja, Senyum Indonesia. Itulah pengalaman-pengalaman saya ketika juga akhirnya ngomong tentang masalah musik di Indonesia. Yeah. Tidak, saya nggak berani mengatakan ini musik Indonesia. Yeah. Di musik-musik yang ada di Indonesia, karena banyak musik-musik daerah ini yang berkembang dinamis. Kadang-kala kalau kita melihat musik di Indonesia, apalagi anak-anak muda, atau nggak usah anak muda dah, orang tua saja lah, memahami musik yang ada di Indonesia, musik-musik yang ada di Indonesia kan karena didominasi oleh industri yang diwakili oleh budaya pop, musik pop itulah yang akhirnya orang, nggak inilah musik Indonesia, atau mungkin mengetahui hanya di pusat aja, pusatnya mungkin di kayak metropolis Jakarta, tetapi tidak tahu bahwa kontribusi dari daerah itu luar biasa. Oke, terkait dengan itu, kita bicara tentang jati diri Indonesia dan musiknya ya. Sekarang fokusnya musiknya. Itu di mana kita itu sekarang itu? Baik dari seni tradisinya, kemudian arah seni musik kita saat ini, hari ini. Ya, banyak hal Di mana dan kemana? Sesungguhnya sekarang punya bargaining position yang bagus ya. Yeah. Musik-musik tradisi itu, musik-musik daerah. Apalagi banyak sekarang di dalam dunia keilmuan, lapangannya itu semakin besar. Yeah. Para peneliti-peneliti atau mungkin para etnomusikolog di luar Indonesia sudah banyak yang ingin masuk ke Indonesia dan meneliti tentang musik Indonesia. Ini baru dari dunia keilmuan. Okay. Dari dunia bisnis, ketika ada namanya era digital, ada yang namanya kalau bahasa audionya sekarang yang mungkin tren orang menyebut namanya soundscape. Nah, industri menangkap perkembangan ini, kemudian banyak yang musik-musik etnik di seluruh dunia oleh kekuatan modal yang diwakili oleh kekuatan modal tadi merekam soundscape itu. Pertama Afrika. Musik yang di dalam konteks Afrika itu diambil betul, dimasukkan dalam industri, dibawa ke wilayah industri. Sampai akhirnya ada reggae dan sebagainya, itu kan bermula dari situ. Dan kemudian berkembang, lari ke India. Sampai dari India, habis. Sekarang, Asia Tenggara. Salah satu contoh konkret simbolnya yang paling kuat, ketika kita membeli keyboard, ya, nada angklung, gamelan, itu sampling itu sudah ada dalam keyboard. Terus, desain soundscape kita yang kita ketahui banyak sound yang di daerah Asia ini yang direkam dan kemudian dijual. Nah, kembali lagi bahwa sekarang Asia Tenggara salah satu sasarannya yang diambil untuk kepentingan soundscape dan dijual di industri tadi.
sampai wayang, ketok wayang, kecrek wayang, orang ngobrol di pasar, itu diambil dan dijual. Nah, itulah perkembangan teknologi. Karena perkembangan teknologi, maka banyak hal-hal yang kontribusi dari musik-musik daerah, musik-musik tradisi itu memberikan peran besar. Tetapi kalau orang-orang Indonesia masih berorientasi pada pop culture tadi, yang kadang-kadang mereka lupa. Situasi ini yang sekarang menjadi pasar yang paling sehat ketika para seniman tradisi sudah, kalau bahasanya sudah punya jaringan ke dunia internasional, nggak bengok gembar-gembor ngomong go internasional dan sebagainya. Kalau biasanya rata-rata yang anak-anak yang berangkat dari kultur pop selalu berbangga main di luar negeri itu. Wah, kami mau go internasional. Padahal yang nonton ya orang Indonesia saja di luar negeri, dan mungkin kalau enggak, mungkin saudara-saudara kita yang dari TKI atau mungkin warga negara Indonesia yang gimana. Tetapi dari orang-orang seni tradisi itu sudah diakui main di forum-forum festival yang bergengsi. Orang Indonesia nggak tahu. Mungkin saya sebut salah satu nama, Profesor Rahayu Supangga. Orang nggak tahu di Indonesia, aja beberapa orang di orang-orang akademisi atau orang-orang di kesenian yang bukan industri ya, itu yang mengetahui siapa Rahayu Supangga. Beliau seorang maestro gamelan, berkolaborasi dengan satu kelompok musik yang luar biasa hebatnya, namanya Kronos ya, itu. Nah, itu Kronos Quartet. Ya, dia satu kelompok yang luar biasa itu. Ada juga seorang syekh, kalau di tarian Aceh, tari Saman yang begitu terkenal. Syekhnya itu namanya Pak Marjuki. Sebelum Michael Jackson meninggalkan kita, dia itu terkagum-kagum sama Pak Juki itu, dan dia ingin belajar teknik vokalnya Pak Juki. Dan itu satu penghargaan yang luar biasa, seorang mega bintang yang mengagumi seniman Indonesia. Tetapi di wilayah kultur pop kan orang nggak tahu. Padahal di orang-orang seni tradisi ini, wah, banyak. Ada perempuan Solo namanya Mbak Penny. Itu salah satu komposer wanita yang sekarang masuk kira-kira 10 besar di dunia, yang diakui apalagi di Amerika. Kayaknya sebentar lagi juga akan datang ke Amerika, kalau nggak di akhir Oktober ini akan datang ke sini. Dia salah satu pesinden yang hebat, dan dia diakui di sini hanya dengan sindennya, dengan dia seorang pesinden. Tetapi dia sudah bikin, dia sebagai komposer, gamelan terutama ya. Dan banyak hal seniman-seniman yang lainnya tentunya. Nah, kembali lagi pada konteks musik di Indonesia, inilah sesungguhnya kekayaan kita yang harus kita dengungkan kembali, kita coba kita kabarkan ke khalayak bahwa ada hal yang lebih penting lagi daripada ngurusin peringatan, hari peringatan, sibuk dengan hari peringatan, dan kemudian terlalu gegabah mengatakan ada musik Indonesia. Padahal peran pemerintah masih banyak yang harus dijalankan. Salah satunya juga bagaimana memberikan perhatian kepada seniman-seniman yang memberikan kontribusi pada negara ini, atau kita sebut sebagai second track diplomation. Seniman-seniman inilah yang memberikan warna kepada dunia yang kita sebut ngomong tentang keindonesiaan. Seperti Mas Yuno dengan profesinya, ya pelukis, ya penyair, ya memberikan kontribusi pengkabaran tentang Indonesia. Banyak teman-teman jurnalis, teman-temannya, atau mungkin para atlet, olahragawan, itu juga sama. Tapi dalam konteks kesenian kok rasanya belum maksimal di pemerintah memberikan perhatiannya ya. Itu ya agak sedikit mengkhawatirkan kalau seandainya itu tidak diperhatikan. Lalu bagaimana pendapat Mas Djaduk itu tentang musik pop ini? Kita bicara tentang musik pop. Sekarang pemahaman pop culture sendiri itu di Indonesia
sudah mulai agak sedikit berubah. Dulu kita masih malu-malu melihat culture pop itu, pop culture itu Iya. seakan-akan ini dunia yang orang mencurigai ini akan merusak dan sebagainya. Tapi itu tidak bisa lepas dalam konteks pasar global ini, bahwa sekarang ada satu kesadaran dan pengakuan bahwa culture pop itu juga bagian dari kebudayaan. Atau mungkin yang lebih dalam lagi, kebudayaan itu sekarang juga menjadi bagian dari kapital. Dulu rasanya masih malu-malu kebudayaan itu dianggap bagian dari kapital. Tolong dijelaskan kata kapital itu, Mas. Seakan-akan kebudayaan itu nggak bisa dijual. Oke. Kebudayaan hanya ngomong pelestarian aja. Sementara yang terjadi sekarang dalam konteks pasar global, semuanya itu ada deal-deal yang bersifat nilai ekonomis, nilai politis, segala macam. Jadi ada dari karakteristik dari kapital itu kan selalu ada tawar-menawar gitu. Nah, itulah yang dulu kita masih malu-malu melihat kebudayaan seakan-akan itu punya sebagai satu menara gading yang tidak bisa disentuh, yang seakan-akan ini agung. Bahkan ada orang mengatakan di Jawa, orang Jawa adiluhung. Sementara harus murni gitu ya. Sementara kita mempertanyakan kembali dalam situasi sekarang yang orang mengatakan sekarang sudah punya informasi banyak dan mendidik manusia-manusia, anak-anak muda juga lebih kritis. Pertanyaannya, apa sih adiluhung? Coba tolong dijelaskan adiluhung. Nah, kata-kata adiluhung itu sekarang juga dipakai oleh orang-orang tua tadi di Indonesia terutama untuk semacam untuk menakut-nakuti lah. Ini kesedihan adiluhung loh. Yang adiluhungnya apa gitu? Kan abstrak adiluhung itu. Itu yang membuat akhirnya anak-anak muda yang kalau yang di daerah itu agak sedikit tidak punya keberanian untuk mengambil peran untuk mendekonstruksi dari sebuah kemapanan, maka kata-kata adiluhung itu seakan-akan menjadi senjata. Ini jangan dirubah, ini adiluhung. Pertanyaannya kalau dikembalikan, Pak, tolong dijelaskan adiluhung itu yang kayak apa? Itu kan mereka nggak jelas juga. Iya. Nah, di sinilah sesungguhnya kalau saya melihat relasi ketika menyebut kebudayaan juga bagian dari kapital, di sini sesungguhnya sekarang sudah mulai saatnya punya keberanian mengatakan bahwa ya kebudayaan dari bagian dari kapital, nggak apa-apa gitu. Ya.